Hai semua, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang asuhan keperawatan sepsis. Tujuannya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keperawatan kritis dengan dosen pengampu mata kuliah Nurse Hani Ronald Mukorimban, Eskep Mkep. Dengan nama anggota kelompok yang pertama saya sendiri Yolanda Claudia Enar dengan NIM 2114202161. Yang kedua teman saya Cindy Claudia Gumulung dengan NIM 191420101664. Sepsis adalah suatu sindroma klinik yang terjadi oleh karena adanya respon tubuh yang berlebihan terhadap rangsangan produk mikroorganisme. Ditandai dengan panas, takikardia, takipnea, hipotensi, dan disfungsi organ, berhubungan dengan gangguan sirkulasi darah. Tanda dan gejala daripada sepsis. Pada pasien sepsis kemungkinan ditemukan perubahan sirkulasi, penurunan perfusi perifer, takikardia, takipnea, piresia atau temperatur kurang dari 36 derajat Celcius, kemudian hipotensi. Penata laksanaan daripada sepsis yang pertama yaitu resusitasi, yang kedua eliminasi sumber infeksi, yang ketiga terapi antimikroba, yang keempat terapi suportif, yang kelima modifikasi respon inflamasi. Komplikasi sepsis yang pertama ARDS, koagulasi intravaskular, diseminata, aktual renal failure, perdarahan, usus, gagal hati, disfungsi sistem saraf pusat, gagal jantung, dan yang terakhir adalah kematian. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, gangguan pertukaran gas yang berhubungan dengan abnormalitas ventilasi perfusi. Tujuan, pasien akan memperhatikan kemampuan pertukaran gas yang kembali normal. Dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran meningkat, dyspnea menurun, bunyi napas tambah menurun, pusing menurun, penglihatan kabur menurun, diaphoresis menurun, gelisah menurun, napas cipung hidung menurun. Intervensi, pemantauan respirasi, kemudian observasi. Yang pertama, monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas. Yang kedua, monitor pola napas. Yang ketiga, monitor kemampuan batuk efektif. Yang keempat, monitor adanya produksi sputum. Yang kelima, monitor adanya sumbatan napas. Yang keenam, palpasi kesimetrisan ekspansi paru. Yang ketujuh, auskultasi bunyi napas. Yang kedelapan, monitor saturasi oksigen. Yang kesembilan, monitor nilai AGD. Terapeutik. Yang pertama, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Yang kedua, dokumentasikan hasil pemantauan. Selanjutnya, edukasi. Yang pertama, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Yang kedua, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Diagnosa keperawatan yang kedua yaitu hipertermia berhubungan dengan inflamasi sistemik sekunder terhadap sepsis. Tujuan, pengaturan suhu tubuh agar tetap pada rentan normal. Kriteria hasil, suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik, kadar glukosa darah membaik, pengisian kapiler membaik, ventilasi membaik, dan tekanan darah membaik. Intervensi, observasi, manajemen hipertermia, identifikasi penyebab hipertermia, monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, monitor komplikasi akibat hipertermia. Terapeutik, yang pertama, sediakan lingkungan yang dingin. Yang kedua, longgarkan atau lepaskan pakaian. Yang ketiga, basahi dan kipasi permukaan tubuh. Yang keempat, berikan cairan oral. Yang kelima,
Ganti layan setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis atau keringat berlebih. Yang keenam, lakukan pendinginan eksternal. Yang ketujuh, hindari pemberian antipiretik atau aspirin. Yang kedelapan, berikan oksigen jika perlu. Edukasi, anjurkan tiara baring, kemudian kolaborasi, pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 8. Semoga apa yang kami paparkan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman, saudara, juga sahabat yang menonton video kami. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.